Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anton Nasrullah MPD selaku dosen mata kuliah filsafat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari dari Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah filsafat. Nah, di sini sebelumnya banyak sekali filsafat, tetapi kita di sini mengambil contoh dua. Yang pertama ada Plato. Nah, Plato yaitu filsafat. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Nah, si Plato ini sebenarnya dia adalah murid dari Socrates. Nah, dia itu murid dari Socrates dan dia itu juga mendirikan sebuah akademi. Nah, sebuah akademi yang banyak juga di situ terdapat filsafat-filsafat lainnya yang menjadi muridnya. Contohnya di sini ada Aristoteles. Nah, di sini menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, yang berhubungan dengan matematika dari Aristoteles yaitu logikanya atau biasa kita dengar dengan silogisme. Nah, Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Pada umur 17 tahun dia berguru kepada Plato di akademinya. Dan setelah sekian lama dia diangkat menjadi guru di akademi si Plato itu selama 20 tahun. Tetapi sebenarnya Aristoteles itu hanya mengambil ilmunya saja, dan sebenarnya Aristoteles itu bertentangan dengan Plato. Pada akhirnya Aristoteles bertengkar karena adanya perbedaan, dan Plato pun mungkin tersinggung ya, sampai semenjak itu pas Platonya meninggal, akademinya itu bukan diturunkan kepada Aristoteles tetapi kepada muridnya yang lain. Sedangkan Plato tuh tahu Aristoteles itu sebenarnya murid yang cerdas. Nah, di sini filsafat secara umum. Nah, apa sih filsafat itu? Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Nah, di sini bagaimana periode filsafat Yunani? Nah, pada masa Yunani, periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah perdamaian manusia karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris jadi logosentris. Nah, dari namanya aja mitosentris, yaitu pada masa itu masyarakat itu lebih percaya kepada aktivitas dewa-dewa. Jadi misalkan ada kejadian alam seperti gempa bumi atau adanya pelangi atau kejadian alam yang lainnya itu selalu dikaitkan dengan aktivitas dewa-dewa. Sedangkan seiring berjalannya waktu, para filsafat itu tuh mencari tahu itu tuh sebenarnya benar aktivitas dewa-dewa atau bukan. Nah, mitosentris jadi logosentris. Nah, logosentris ini perubahan masyarakat, perubahan cara berpikir masyarakatnya menjadi logosentris, atau mereka lebih menyadari kalau itu tuh emang fenomena alam, bukan dari aktivitas dewa-dewa. Selanjutnya ada periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia.
karena pada saat itu terjadi pola pikir manusia menjadi mitosentris dan logosentris, ini yang tadi ya. Nah, contohnya ternyata pada zaman dulu itu bangsa Cina dan Turki itu sudah mengetahui cara pembuatan kertas dan kompas, dan sebenarnya salah satu ada yang di Mesir itu yaitu piramida. Nah, piramida itu sebenarnya mereka itu sudah mengerti bahwa piramida itu terdapat unsur geometri dalam matematika. Nah, mereka juga sudah mempelajari tentang planet-planet, contohnya bulan, mempelajari tentang bulan, matahari, bintang, dan lain-lain. Jadi pada masa itu mereka pun sudah mengetahui bagaimana bulan itu dan matahari. Terus pada masa itu juga mereka sudah dapat membuat kertas dan kompas, yaitu penunjuk arah. Nah, periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Ini yang tadi ya. Nah, lanjut. Menurut filsofos, yaitu ahli filsafat, harus mengetahui pengetahuan luas sebagai pertanggungjawaban daripada kecintaannya akan kebenaran, dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum Sofis dan Sokrates yang memberi arti filosopein sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Nah, dari sini para ahli filsafat itu mengubah pemikiran masyarakat pada masa itu yang tadinya, yang sudah dibilangin tadi, dari mitosentris, yaitu selalu berpikiran bahwa semuanya adalah kegiatan dewa-dewa, menjadi yang lebih masuk akal atau berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Selanjutnya pada masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Pada masa abad modern. Sebelumnya, pertengahan. Nah, pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Nah, baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri. Nah, di sini ada matematikanya, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai dengan didirikannya universitas-universitas. Nah, ini sudah didasarkan oleh ilmu pengetahuan. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Seperti Anselmus pada tahun 1033 sampai 1109. Abelardus pada tahun 1079 sampai 1143, dan Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Di kalangan para ahli pikir Islam, periode filsafat
skolastik Islam muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Nah, kita juga sudah sering ya mendengar Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Periode skolastika Islam ini berlangsung tahun 850 sampai 1200. Pada masa itulah akan tetapi setelah jatuhnya kerajaan Islam di Granada, Spanyol tahun 1492, besar dalam kegiatan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang filsafat. Di sini mereka merupakan mata rantai yang mentransfer filsafat Yunani sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam di timur terhadap Eropa dengan menambah pikiran-pikiran Islam sendiri. Pada filsuf Islam sendiri, sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles adalah benar, Plato dan Al-Quran adalah benar. Mereka mengadakan perpaduan serta sinkretisme antara agama dan filsafat. Nah, salah satu yang bertentangan dari filsafat Aristoteles yaitu dia mengatakan bahwa laki-laki itu perempuan itu sebenarnya dari laki-laki. Kenapa dari laki-laki? Karena katanya jika alat kelamin laki-laki itu dipotong, dia akan menjadi perempuan. Nah, dari situ sudah bertentangan dengan agama. Mengapa bertentangan? Karena pada hakikatnya Allah telah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa itu dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Dan walaupun laki-laki itu dipotong alat kelaminnya, bisa jadi bisa kelihatan seperti perempuan tetapi dalamnya tidak sama seperti perempuan. Contoh, si laki-laki itu tidak memiliki rahim. Laki-laki itu payudaranya tidak mengeluarkan susu untuk anaknya. Nah, dari situ saja sudah berbeda dan itu terjadi pertentangan karena itu pun berhubungan dengan agama. Selanjutnya ada pada masa abad modern. Pada masa ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga cara pemikirannya antropocentris. Yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalamannya. Nah, dari sini ini juga lebih naik level dibandingkan tadi mitosentris ya. Pemikiran antropocentris ini pemikiran yang lebih logis, cara pikir akal. Nah, jadi tidak lagi dihubungkan dengan mitos-mitos semata, tapi bisa juga dari pembuktian-pembuktian yang telah dicari tahu kebenarannya. Selanjutnya, pada masa abad dewasa ini. Pada masa abad ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi, yaitu manusia karena pemikiran filsafat ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Nah, dalam bidang ini bahasa terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat ini banyak bermunculan berbagai istilah, di mana cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam lagi, sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Nah, jadi mungkin cara berpikirnya itu kan kita kan beda kepala beda pikiran nih. Jadi setiap orang itu memikirkan arti dari pembuktian itu tuh berbeda-beda. Oleh karena itu timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata, istilah-istilah yang menimbulkan kerancauan sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi kata-katanya juga itu harus pemakaiannya harus lebih tepat lagi. Jangan sampai orang-orang yang membacanya itu salah menafsirkannya atau salah mendeskripsikannya.
Selanjutnya, kemudian pada paruh pertama abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Sementara pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik. Nah, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Oke, kita lanjut ke manfaat belajar filsafat. Nah, manfaat belajar filsafat itu pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Lebih bijaksana itu artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan, memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Nah, maksudnya manfaat dari belajar filsafat itu agar kita lebih logis lagi dalam berpikir. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak masuk akal, kita cari dulu pembenarannya, pembuktiannya, baru kita bisa berikan kesimpulan atau tarik kesimpulan. Jangan sampai kita menyalahartikan sebuah filsafat tersebut atau sebuah hal yang tidak kita tahu itu. Kalau kita tidak tahu, maka kita harus cari tahu terlebih dahulu agar tidak salah menafsirkannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kesalahannya, mungkin dari kata-kata atau dari cara penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.